Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin nabil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada amma ba'du. Hadirin jamaah subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Marilah senantiasa kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa melimpahkan begitu banyak nikmatnya kepada kita semua, sehingga pada pagi ini kita masih bisa duduk di sini setelah melaksanakan kewajiban kita menjalankan sholat subuh secara berjamaah. Dan insyaallah kita akan lanjutkan dengan ta'lim. Selawat dan salam semoga seluruh tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah diutus ke dunia ini sebagai suri tauladan bagi kita semua. Semoga di akhirat kelak kita diakui sebagai umatnya dan mendapatkan syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Pertemuan kali ini kita akan kembali membahas atau belajar yang sudah lama tertunda, yaitu lanjutan dari kitab Kifayatul Akhyar. Kebetulan harusnya hari ini Pak II yang isi, beliaunya berhalangan, jadi saya yang lanjutkan dengan kitab Kifayatul Akhyar, untuk kitab fikih. Terakhir udah lama sekali, mungkin sebelum Ramadan ya kita ketemu. Terakhir kita udah membahas masalah apa kemarin tuh? Masalah wudu ya terakhir ya. Oh, yang mewajibkan mandi. Apa-apa aja yang membuat seseorang itu wajib dimandikan, itu yang terakhir ya. Jadi kita udah belajar banyak hal, dari mulai bab air, bab bersuci, bab berwudu, kemudian hal yang mewajibkan mandi, dan insyaallah hari ini kita akan sampai kepada bab fardunya mandi, di tata cara mandi wajib, apa-apa aja, mana yang wajib, mana yang fardu yang harus dibasuh, atau mana yang sunnah. Sebelum mulai, mari kita bacakan suratul Fatihah. Mudah-mudahan musannif mendapatkan juga limpahan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Ala hadini wa likulli niyatin shalihah. Kulhum al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Faslun, itu fasal baru. Wa qara'idul ghusli thalathata asya'a. Wa faraidu, dan fardu-fardunya mandi itu ada 3 macam. Ahaduha, yang pertama ada an-niyatu. Yang pertama adalah tentu saja niat. Jadi niat ini pada orang yang junub adalah untuk menghilangkan hadas besar. Jadi sebelum kita mandi kita niat dulu. Sama dengan orang yang wudu, sebelum wudu ya kita niat dulu. Niatnya boleh diucapkan, boleh juga tidak. Yang penting adalah niat, karena niat itu adanya di dalam hati. Lagi-lagi
semua perkara ini selalu awalnya ada niat. Wudhu kayak mau sholat, mau apa, semuanya diawali dengan niat, termasuk juga mandi. Nah, para ulama ada yang mengajarkan kepada kita, ya niatnya nawaitul husla. Nah, gitu. Boleh pakai niat, diucapkan, tapi kalau tidak diucapkan pun nggak ada masalah. Silakan berniat dengan menggunakan bahasa Indonesia di dalam hati, nggak ada masalah. Saya niat mandi wajib, yang penting niat untuk mengangkat atau menghilangkan hadas besar akibat dari kita junub lillahi ta'ala, karena Allah ta'ala, barulah mulai diiringi dengan mulai dengan mandi. Apa-apa aja yang dibasuh nanti kita akan bahas satu persatu. Nah, mandi wajib ini bagi laki-laki dan juga berlaku bagi perempuan, itu saja ya. Semuanya sama. Khusus bagi perempuan, ini juga para ulama mengatakan bahwa termasuk tidak hanya setelah junub aja, tapi juga termasuk pada saat setelah selesai haid atau setelah selesai nifas. Itu juga diwajibkan untuk melakukan mandi dengan tata cara yang sama. Kemudian awalu ma yughsalu min a'lal badani au asfali. Awalnya itu bagian badan yang terbasuh, baik bagian atas maupun bagian bawah. Jadi setelah niat, kemudian dibasuh bagian badannya, baik yang atas maupun yang bawah. Jadi seluruh tubuhnya harus diratakan dengan air, kenakan dengan air. Sebenarnya jangan sampai ada terlewat, khususnya bagian tubuh yang masih terjangkau oleh tangan, semua. Termasuk, mohon maaf, bagian dubur. Pada saat kalau kita BAB, kita jongkok kan terbuka. Pada saat mandi juga itu harus dicuci, dikena air, tersiram air. Lubang telinga, lubang hidung, dan semuanya. Termasuk juga kepala, rambut ya, dan semuanya, dari ujung rambut sampai ujung kaki, bagian badan atas maupun bagian bawah harus terkena air semuanya. Kemudian selanjutnya wa azalatun najasati in kanat ala badani. Fardu yang kedua adalah menghilangkan najis. Jika terdapat najis di badan orang yang sedang mandi tersebut menempel. Nah, ini jadi sebetulnya bersuci itu kan ada dua hal ya. Ada yang pertama adalah menghilangkan najis, yang kedua adalah mengangkat hadas atau menghilangkan hadas. Kalau menghilangkan najis, artinya ada najis yang tertempel di badan kita. Misalnya pada saat kita mau mandi, kita nginjak kotoran kucing misalnya. Tentu saja kotoran kucing kan najis. Nah, itu harus dihilangkan dulu, najisnya dibersihkan dulu, baru kemudian kita mandi. Jadi karena niatnya bisa berbeda ya, niat antara menghilangkan najis dengan niat antara menghilangkan hadas itu bisa berbeda, sehingga para ulama mengatakan sebaiknya kalau memang ada najis dibersihkan dulu najisnya, barulah kita mulai mandi. Karena itu dua hal pekerjaan yang berbeda. Jangan sampai saat kita mandi yang niatnya untuk menghilangkan hadas, tapi juga digunakan untuk menghilangkan najis. Dibersihkan dulu semua najis-najisnya di dalam tubuh, barulah mulai mandi.
Ya termasuk apa ya? Yang namanya pakai sabun, pakai sampo, itu pun bukan termasuk bagian dari mandi besar. Jadi orang mau pakai sabun mau enggak, pakai sampo atau enggak ada masalah. Jangan sampai pakai sabun atau pakai sampo menjadi bagian dari ritual ya mandi besar itu sendiri. Jadi setelah selesai mandi besar, ya silahkan selesaikan dulu mandi besarnya, bersih baru silahkan pakai sabun atau pakai sampo. Karena pakai sabun atau pakai sampo bukan menjadi bagian dari syarat mandi besar. Itu hanya bagian di luar ya, dengan tambahan bagi diri kita sendiri yang tidak merupakan salah satu syarat untuk mandi besar. Jadi kalau ada orang kalau mau mandi besar harus pakai sampo, silahkan. Tapi itu di luar ya. Selesaikan dulu mandi besarnya dari ujung rambut, ujung kaki basah. Setelah selesai mandi besar silahkan mau pakai sabun, mau pakai sampo, mau pakai apa, nggak ada masalah. Seperti itu. Kemudian selanjutnya adalah fardu yang ketiga adalah wa isalul ma'i ila jami'i sya'ri wal basyrah. Nah, ini yang tadi udah saya jelaskan sedikit. Jadi dari ujung rambut ke ujung kaki ya dibersihkan semuanya. Yang pertama kalau kita melihat hadisnya dari Rasulullah SAW, beliau itu menyela-nyela atau mengusap-ngusap kepalanya. Jadi disiram dan diusap-usap kepalanya untuk memastikan bahwa air terserap dan merata kena kulit kepala. Jadi jangan sampai cuman siram-siram aja, karena dikhawatirkan kalau cuma sekedar menyiram, air tidak menyerap ke dalam kulit kepala. Hah? Ya di gini aja, di gini supaya intinya supaya menyerap bisa di gini. Ya gitu ya kira-kira. Ya intinya kita berusaha semaksimal mungkin supaya jangan sampai ada yang bagian dari kulit ini yang terlewat. Masih kulit kepala betul. Nah, ada hadis lain yang hati-hati di sini bahwa bagian yang tidak terkena air gitu, tidak termasuk disucikan. Nah itu khawatirnya adalah nanti tidak sah ininya memandinya, kemudian ya ujung-ujungnya adalah ibadah kita juga tidak sah. Hati-hati di situ dalam bab hadas, menghilangkan hadas maupun menghilangkan najis. Jadi maka para ulama sangat berhati-hati sekali bagaimana caranya supaya intinya adalah seluruh air itu bisa membasahi seluruh bagian tubuh ya, termasuk lekuk-lekuk tubuh, lubang-lubang di dalam tubuh, lubang hidung, lubang telinga, semuanya digosok supaya memastikan air itu merata, paling nggak kebasahan gitu. Ya kalau misalnya lubang telinga ya nggak perlu juga diginiin gitu kan, lubang hidung nggak apa-apa, tapi yang penting digosok semua yang terjangkau oleh tangan ya, semua digosok dari ujung rambut sampai ujung kaki, memastikan semuanya terkena air ya, basah. Di sini tidak ada perbedaan ya antara apakah rambut kepala dan selainnya, apakah rambutnya tipis dan tebal. Para ulama mensunahkan, silakan untuk melakukan seperti itu. Bagaimana jika rambutnya digelung? Nah, kalau cewek-cewek kan ada tuh yang rambutnya digelung. Ya, sebaiknya gelungnya dibuka dulu. Buka semua nanti. Perempuan ada yang digelung rambutnya panjang kan, gelung umum lah seperti itu. Rambutnya dibuka, harus dibasahin, termasuk juga semua rambutnya juga memang dibasahin juga rambut sampai ke kulit kepalanya dibasahkan. Ini perempuan lebih repot lagi ya kalau terutama yang rambutnya panjang. Tapi kita harus betul-betul berhati-hati lah untuk memastikan bahwa semuanya terkena gitu.
dengan air. Kemudian selanjutnya, nah ini termasuk bagian, nah di sini jelas apa namanya, kalau dalam fikih itu memang harus menggunakan kalimat yang lugas, supaya orang paham, jangan sampai salah paham. Jadi diwajibkan juga mengalirkan air ke bagian bawah kulub bagi laki-laki ya, yang belum sunat. Kalau yang belum sunat laki-laki kan ada kulubnya tuh dibuka kulubnya, ditarik supaya itu kena air, terbasahkan. Masuk di sini apa namanya bagian yang memang perlu dibasahin. Jadi itu aja, simple untuk mandi wajib. Yang pertama adalah niat, yang kedua adalah memastikan membersihkan najis dulu. Nah, sebelum mandi besar, yang ketiga adalah pada saat mandi besar pastikan seluruh anggota tubuh dari ujung kepala sampai ujung rambut basah, terkena air, dengan cara menggosok-gosokkan tangan ke seluruh bagian anggota badan. Saya yakin bahwa Bapak semua udah hatam semua ini mestinya. Sudah terbiasa. Baik, selanjutnya kita lanjut ke bab sunah-sunah mandi. Wa sunnatuhu ay al-ghusli khamsata asya'a at-tasmiyatu wal wudu kamilatan qablahu. Sunah-sunah mandi itu ada 5 perkara. Yang pertama adalah membaca basmalah. Jadi membaca bismillah adalah termasuk daripada sunnah. Tapi kalau niat itu dalam maksudnya wajib. Bismillah. Tapi tentu saja di dalam kamar mandi kita dilarang untuk mengucapkan kalimah thayyibah. Kalimah Allah tidak boleh disebut di dalam kamar mandi. Makanya membaca bismillahnya cukup di dalam hati aja. Karena bahkan Rasulullah SAW sendiri, beliau itu punya cincin yang biasa dipakai untuk stempel. Jadi kalau Rasulullah bikin surat, dia perintahkan sekretarisnya Zaid bin Thabit bikin surat, stempelnya ada di cincin beliau. Cincin beliau Muhammad Rasulullah. Tinggal ditempelin cincinnya gitu, udah langsung ada stempelnya nempel ya. Begitu. Jadi beliau selalu buat stempel dalam bentuk cincin di mana-mana supaya praktis. Nah, setiap kali beliau masuk kamar mandi, itu cincin pasti dilepas dulu. Karena beliau tidak mau ada nama Allah di situ, Rasulullah dan kata Allah masuk ke dalam kamar mandi. Itu adab, supaya karena Allah tidak suka namanya disebut di tempat-tempat yang najis atau kotor. Karena Allah itu Maha Suci. Itu adab aja, sehingga kita sebaiknya mencontoh beliau. Jadi di kamar mandi kita nggak boleh mengucapkan lafaz Allah dan seterusnya dan sebagainya. Jadi yang pertama melakukan membaca basmalah, dan yang kedua adalah berwudu secara sempurna sebelum melaksanakan mandi. Jadi setelah membaca basmalah disunahkan juga untuk berwudu. Diwudu dulu, setelah wudu barulah kita mulai prosesi mandinya. Orang yang melakukan mandi maka dia melaksanakan wudu dengan niat sunah mandi. Jika jinabahnya tidak disertai hadas kecil, jika tidak maka dia niat menghilangkan untuk hadas yang kecil. Ya, artinya kalau misalnya orang itu habis pipis atau habis kentut misalnya sebelum mandi, ya sunahkan untuk wudu dulu. Tapi kalaupun tidak, ya nggak ada masalah gitu. Kemudian selanjutnya adalah wa imrarul yaddi alayya ala ma wasalat ilaihi minal jasadi. Nah, ini yang tadi udah jelaskan juga ya. Jadi meratakan air ke seluruh anggota badan adalah bagian yang wajib atau rukun. Tapi menggosok-gosoknya itu sebenarnya sunnah.
Jadi untuk kehati-hatian aja, pastikan semuanya kena tuh menggosok-gosok. Kalau meratakan airnya, menyiramkan air ke seluruh anggota tubuh itu adalah wajibnya, dan menggosok-gosoknya itu adalah sunnahnya. Muwalah dan muwalah atau ya, continue ya, terus menerus disasar satu demi satu, jangan sampai ada yang terlewat. Wa taqdimul yumna min syiqaihi 'alal yusra, dan mendahulukan badan sebelah kanan sebelum membasuh badan yang kiri. Jadi dahulukan dulu bagian kanan. Saat mandi misalnya siram dulu yang bagian kanan, baru siram yang bagian kiri. Itu sunnah dari Rasulullah. Kenapa? Ya karena kita tahu bahwa segala sesuatu yang baik itu dimulai dengan hal yang kanan. Seperti kita masuk masjid, saat melangkah masuk, dahulukan kaki yang kanan. Jangan kebalik. Kalau kita kamar mandi, dahulukan kaki yang kiri. Keluar dari kamar mandi, kaki yang kanan. Itu ada, di Islam itu begitu detail. Hal-hal yang mungkin kelihatan sepele seperti itu saja diatur dalam Islam. Masuk masjid, kaki kanan, keluar masjid, kaki kiri. Dan sambil membaca doa. Ada doanya. Suka dibaca nggak doanya? Kalau masuk kamar mandi, kaki kiri dulu, keluarnya kaki kanan. Seperti itu. Masuk juga saat mandi wajib ya kita membasuh dulu badan sebelah kanan, baru badan sebelah kiri. Wudu pun begitu. Saat kita wudu, membasuh tangan, membasuh kaki, membasuh telinga, ya, tentu bagian kanan dulu disunahkan, setelah itu bagian kiri. Kemudian masih banyak sunnah-sunnah lainnya, cuman yang dibahas di dalam kitab ini ya, yang simpel-simpel aja dan mudah untuk diikuti ya, atau dijalankan. Misalnya ada juga yang mengulanginya sebanyak 3 kali, misalnya basuhannya biar yakin. Jadi nyiramnya bukan sekali, tapi 3 kali, siram kanan 1, 2, 3, siram kiri atau 2, 3 dan seterusnya. Itu juga termasuk sunnah juga, sama dengan wudu ya. Wudu pun membasuh tangan, membasuh kaki kan 3 kali sunnahnya. Walaupun yang wajibnya sebetulnya cuma 1 kali aja. Baik, kita lanjut lagi mengenai bab mandi sunnah. Jadi kalau yang tadi adalah mandi wajib karena junub, karena selesai haid atau selesai nifas. Sementara ini adalah mandi sunnah. Apa aja mandi sunnah? Kita juga saya yakin udah pada tahu, tapi nggak apa-apa. Faslun utawi fasal wal ihtisalatul masnunatu sab'ah. Jadi ada 17 mandi sunnah, banyak juga ya. Apa aja ini? Yang pertama adalah yang paling umum bagi kita, ghuslul Jumu'ah. Jadi mandi pada hari Jumat menjelang sholat karena siangnya kita mau sholat Jumat, maka disunahkan mandinya adalah ya pagi itu adalah niat. Diniatin bedanya cuma niat aja sih. Tapi mandi Jumat ini seperti mandi junub tadi. Semua air harus rata, digosok-gosok persis seperti mandi junub, tapi diniatkan sunnah. Nawaitul ghusla, saya niat mandi sunnah, mandi Jumat. Gampang-gampangnya gitu. Mandi Jumat, tata caranya mirip seperti mandi junub tadi, tapi dilakukan di hari Jumat, dan itu kita mendapatkan pahala sunnah mandi. Ya kalaupun nggak melaksanakan nggak ada masalah. Kalau melaksanakan dapat pahala namanya sunnah mandi di hari Jumat. Kemudian apalagi sunnah-sunnah mandi yang lain, yaitu ghusl aidaini, yaitu sunnah mandi pada 2 hari raya Id, Idul Fitri
maupun Idul Adha. Disunahkan sebelum kita sholat Idul Fitri atau Idul Adha ya mandi dulu. Tata caranya sama, ada yang mandi junub seperti itu, tapi diniatkan untuk sunnah. Banyak banget di sini, ada 17 ya, mandi sholat istisqa. Jadi kalau kita mau istisqa, sholat untuk meminta hujan, itu mandi dulu diwajibkan, disunahkan. Sorry. Kemudian mandi ketika kita hendak melaksanakan sholat gerhana. Kita mau gerhana nih, kayak waktu itu pernah kan kita di sini sholat gerhana bulan gitu kan. Nah, itu disunahkan sebelum sholat gerhana mandi dulu. Sholat gerhana bulan atau mau sholat gerhana matahari disunahkan untuk mandi dulu. Selanjutnya adalah mandi karena memandikan mayat. Jadi orang petugas yang tadinya selesai memandikan mayat itu disunahkan setelah selesai prosesi semua dia untuk melakukan mandi. Itu juga sunnah untuk membersihkan semuanya lah. Sebagai banyak sekali di sini, saya tidak akan bahas satu persatu. Mungkin hanya sebagai pengetahuan aja bagi kita, karena nggak dilakukan sehari-hari juga ya. Kemudian termasuk juga di sini ada mandi saat wukuf di Arafah pada tanggal 9 Dzulhijjah. Nah, sebelum wukuf juga itu disunahkan untuk mandi. Mandi karena hendak masuk kota Mekah bagi orang yang haji atau umroh, itu juga disunahkan untuk mandi. Macam-macam di sini. Nggak ada. Nggak ada. Ya nggak apa-apa, itu adat aja. Itu adat aja. Mandi sebelum puasa nggak ada. Oke ya, mungkin itu aja singkat kita pertemuan kita hari ini. Ini udah habis kayaknya bab mengenai bersuci ya. Terakhir mengusap muza, ini nggak perlu lah kita bahas karena jarang. Nah, oke. Gitu aja hari ini untuk bab mandi. Pertemuan selanjutnya adalah bab tayamum. Nanti kita akan ada kesempatan lagi bab tayamum. Setelah tayamum mungkin baru masuk ke bab sholat kali ya. Iya, tayamum juga cukup panjang pembahasannya, ada yang fardunya, ada yang sunnahnya. Baik, silakan barangkali ada yang bertanya atau yang ingin didiskusikan. Ya. Kalau kita wudu itu kaki, jari kaki asalnya bersih juga Pak ya? Iya. Saya pernah satu saat di masjid, saya bukan di Anas Pak, di masjid lain ada orang tua itu dia mau bersih ininya gitu karena nggak ada alas ini ya kan biasa juga bersih tuh. Iya. Kakinya nempel di situ, dia kan gantung gitu, jatuh gitu. Jatuh ya betul. Mungkin gigit apa gitu. Jadi saya bilang kalau bisa usul juga di sini Pak. Iya sih. Gitu. Saya juga kesulitan di sini Pak untuk gosok-gosok. Karena perutnya nyangkut di perut. Pada saat ini susah. Ini kan rata-rata mudah Pak. Iya. Jadi kakinya bisa nginjek ya? Iya betul, kakinya bisa menginjak emang. Jadi enak. Kalau itu gantung ini. Posisinya stabil. Ya makanya saya juga kalau wudhu di sini ya saya nggak gosok-gosok, tangannya nggak nyampe. Soalnya kalau gini nyangkut di perut susah. Ya, itu akibatnya kalau dipaksain jatuh. Jatuh banyak. Tapi ya makanya saya nggak paksain, takut jatuh masalahnya. Kalau jatuh di masjid kan rame nanti kan. Harus seperti burung kuntul Pak. Iya, kakinya diangkat satu. Iya. Ya kalau yang bisa mah Bapak. Iya kalau nggak bisa. Kalau yang muda Bapak yang tua mah susah Pak. Kalau duduk sini kayak saya Pak. Susah. Bisa jatuh itu ini nggak seimbang badannya. Iya, kalau Iya. airnya harus ditarik keseimbangan. Enggak maksudnya kasih besi. Ya betul, mesti kasih besi untuk sebagai apa namanya pijakan, sebagai pijakan. Ya sih Pak sempurna. Ini tanya nih, itu kan tadi waktu yang menentukan dengan mandi yang dihidup gitu kan ya. Iya. Tapi sekarang kan ada lebih modern lagi, Shower. shower. Bagaimana tuh?
Ya boleh, sama aja kan, bedanya adalah pakai tenaga apa nggak pakai tenaga gitu aja. Kan sama-sama disiram juga. Iya, maksudnya maksudnya kayak gitu, apa tetap kita badan sebelah kanan? Iya sama. Di luar pun kita pakai sama. Iya betul. Kalau mau dapat sunahnya ya, kalau mau dapat, tapi sunah loh ya, maksudnya ya itu nggak harus seperti itu. Sunahnya, kalau mau dapat sunahnya gitu, diniatkan aja kanan dulu. Nah, terus kalau kita sudah mandi duduk nih, terus kita mau sholat, kita wudhu dulu lagi atau tidak? Nah, sebetulnya sih kalau misalnya kita, ya itu juga pertanyaan yang sama ditanyakan oleh para sahabat ya kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, perlu wudhu lagi enggak gitu kan? Kata Rasulullah, mau sebersih apa lagi gitu, badanmu sudah bersih. Gitu. Karena apa? Karena di awal itu udah disunahkan untuk berwudu. Wudu dulu, habis itu mandi. Ya selama proses mandi itu kalau kita tidak buang air kecil atau kentut, ya udah selesai. Atau nyenggol gitu ya. Ya atau nyenggol gitu kan. Dikhawatirkan nyenggol. Nah, Jadi tetap kita masih punya wudhu sih ya. iya masih punya wudu. Ya kalau disunahkan memang disunahkan sebelum mandi itu ya wudu dulu, baru mandi. Enggak usah wudu lagi kalau dia nggak tidak kentut atau tidak kencing. Selesai, udah langsung selesai. Boleh. Ini saya tanya lagi satu nih. Ya pengalaman di sini kan, pengalaman dulu, pengalaman sekarang. Iya. Kalau kita mandi dulu sama istri bareng-bareng boleh? Ya boleh, nggak ada masalah, boleh. Kita jangan nyelek-nyelek aja. Boleh. Nah Rasulullah pun ya melakukan seperti itu gitu. Rasulullah melakukan seperti itu. Bareng sama Aisyah. Kalau mau wudhunya baru, jangan. Iya. Ya bareng juga boleh, udah yang penting jangan colek-colekan Iya, gitu. maksudnya dari pakaian lagi lah gitu. Tapi pernah saya dengar ada air bersih tapi tidak mencucikan, itu maksudnya apa? Nah itu kan udah bahas udah lama itu. Udah lah. Jadi air itu kan ada yang namanya tohir mutohir, yang suci dan mensucikan. Tapi ada yang tohir tapi ghairu mutohir, ya, yang suci tapi tidak mensucikan. Maksudnya gini, air itu suci boleh kita manfaatkan untuk minum, kayak kopi misalnya. Suci nggak? Suci, masa kopi najis gitu. Tapi apakah kopi bisa untuk wudhu? Oh nggak bisa. Gitu loh. Nah, air susu, air kopi, air kelapa gitu. Itu kan suci. Apakah mensucikan? Nggak bisa. Maksudnya mensucikan adalah apakah air kopi bisa digunakan untuk wudhu, air teh bisa digunakan untuk wudhu? Enggak. Gitu. Karena air yang bisa digunakan untuk wudhu kan ada 7. Itu bab awal kita udah bahas tuh. Udah ya. Ada 7 kan semuanya. Dan ya itu aja yang bisa untuk mensucikan gitu. Tapi kayak air yang ada suci tidak mensucikan ya seperti misalnya contohnya tadi air kopi itu. Air ini gitu. Seperti ini Pak, air bersih tapi tidak mencucikan. Air bersih tidak mencucikan. Seperti kalau di kampung-kampung kan ada kulah tuh ya. Iya. Kadang-kadang padahal di situ umur lah itu di situ. Nah itu kan kalau ukurannya tepat berapa kulah itu lah gitu ya. 2 kulah. Kullatain 2 kulah. Itu bisa, tapi kadang-kadang 2 orang yang kayak ya perpancing kecil, pokoknya dia wudhu di situ juga. Itu bagaimana Pak? Ya, jadi itu jadi ada air yang tadi suci tapi tidak mensucikan. Salah satunya adalah namanya air musta'mal. Air yang bekas pakai. Nah, air yang musta'mal atau yang bekas pakai ini, jika airnya itu lebih dari 2 kulah, ya kan, itu tetap mensucikan. Tapi kalau airnya kurang dari 2 kulah dan bekas dipakai, nah itu yang tidak mensucikan. Dia udah bekas pakai nih, nggak boleh lagi. Makanya ada kulah tadi itu kan, ukuran 1 kulah itu kan kurang lebih 60 kali 60 kali 60. 60 cm panjang, 60 cm lebar, 60 cm tinggi. Kurang lebih segitu, itu namanya 2 kulah. Kalau airnya lebih dari itu, nah itu boleh yang tadi. Jadi bekas-bekas airnya masih tetap mensucikan. Muka wudhu misalnya. Jatuh lagi ke tempat tersebut, itu boleh. Nggak ada masalah. Tapi kalau airnya kurang dari 2 kulah, muka netes lagi ke situ, dipakai wudhu lagi, nah itu yang nggak boleh. Gitu. Itu
gitu ya. Air mustamal gitu. Ini nggak mengalir ceritanya, ini di dalam sebuah bak mandi misalnya gitu. Nah, ya, kulah tadi kan nggak mengalir kalau Cianjur ya itu di kolam tuh. ya kalau kolam yang besar nggak ada masalah, kan 60 kali 60 kali 60 cm. Kalau lebih dari itu ya udah, berarti lebih dari 2 kula bebas-bebas aja. Kita ada musola gitu kan, ada kolamnya ya kita diwudu di kolam situ, duduk ya udah nggak ada masalah. Yang satu lagi kubur-kubur, satu lagi gosok-gosok. Iya, namanya juga gitu. Ya gitu. Ya, memang gitu. Ya, ya nah itulah namanya penduduk ya di masyarakat di pedesaan masih melaksanakan hal seperti itu. Kalau kita kan modern ya, di sini udah ada keran gitu, jadi lebih higienis. Kalau di perkampungan mungkin kan ya nggak ada keran ya. Kalau keran kan harus ada pompa dan sebagainya gitu, harus ada maintenance listrik apa macam-macam gitu loh, sehingga tidak praktis atau terlalu mahal biayanya. Termasuk juga di zaman Rasulullah dulu di gurun pasir mana ada keran. Ya kan air pun terbatas gitu loh. Ya kan air lebih baik air buat minum gitu kan daripada buat wudhu. Orang air terbatas, sehingga bagaimana caranya supaya tetap bisa bersuci, nah, tapi dengan hati-hati tetap bisa mensucikan. Caranya gitu, tadi ada ukuran 2 kula dan sebagainya. Oke, kalau 2 kula kita bisa ini. Tapi kalau 2 kula itu banyak yang pakai, tapi kayak pacaran yang satu kutu-kutu terus mati. Terus Ya emang begitu, nggak ada masalah. apakah Boleh, nggak masalah. Boleh, yang penting kan. Tidak higienis gitu. Tapi mungkin tidak higienis, itu aja. Makanya ada sambil duduk gitu. Ya itu. Iya. Ya dulu saya ngerasain kayak gitu satu wudhu. Karena emang di pesantren begitu Pak. Jadi di kamar mandi itu tempat wudhu lah. Itu ada bak mandi yang besar ukurannya, bukan kolam tapi bak mandi, benar-benar bak mandi, tapi besar ukurannya. 1 meter kali 1,5 meter lah, atau 2 meter kali 2 meter kan, luas lah gitu. Ya semua wudhu di situ. Kenapa? Untuk menghemat air. Karena kalau pakai keran, kan airnya bocor terus, sayang airnya kebuang gitu. Sementara di daerah itu adalah daerah yang sulit air gitu, bukan daerah subur. Terus saya ngerasain yang namanya musim panas nggak ada air tuh ya. BAB-nya di sawah Pak. Ngerasain Pak itu dulu. Ya kan? Mandi di sungai, nah, airnya habis, air tanah tuh habis. Di saat musim kemarau ada pompa, tapi airnya habis. Jadi mau nggak mau, yang mau nggak mau, kalau wudhu ya di situ-situ aja, udah hijau airnya gitu, aduh udah. Filterisasi juga nggak tahu. Hah? Filterisasi juga nggak tahu. Diapain? Filterisasi. Filterisasi ya dulu, zaman dulu, nggak tahu nggak inilah. Gitu kan. Namanya di kampung, gitu kan. Mesinnya nggak ada. Biasanya di kampung kan air pancuran Pak. Iya kalau di kampungnya yang dekat sungai. Ini kan sambungnya ada udah di sungai, dataran tinggi. Gunung. Gitu. Kalau ada enak banget kalau ada mata air mengalir itu udah paling enak, sejuk, bersih gitu kan, jernih. Ya mau nggak mau ke mandi apa ke sungai, BAB ke sungai. Tapi kalau udah nggak tahan, sungai kan jauh, Sawah. di sawah. Saya ngerasain tuh. lagi eksekusi secara ini? Kalau mandi tobat itu gimana Pak? Ada mandi tobat. Nah di sini juga ada sebetulnya mandi tobat. Belum dibahas ya? Ya nggak saya bahas itu, jarang-jarang lah. Ya, tapi nggak apa-apa kalau mandi tobat, ya silahkan. Misalnya habis berbuat dosa besar gitu kan, benar-benar mau bertobat, benar-benar mau meninggalkan. Misalnya orang habis ngebunuh, habis berzina, habis berbuat dosa besar, saya mau tobat, ya udah mandi tobat, habis sholat sunat tobat, udah habis itu jangan lakukan lagi. Benar-benar tinggalkan. Ya biasa kayak gini, yang mandi semua sama, tapi itu sunnah. Dari tobat ya sunnah. Salah satu jadi sunnah tadi kan ada 17 dari sunnah mandi yang sunnah itu, termasuk ada mandi tobat di dalamnya. Iya katanya pakai basahan gitu, pakai mandi tobat. Ya biasa aja kalau melihat sunnah aja, betul. Termasuk juga kalau Imam Bukhari, Imam Muslim itu kalau mau menuliskan hadis ke dalam kitabnya,
Mandi dulu dia. Mandi dulu, sholat sunnah 2 rakaat baru dia nulis. Satu hadis dalam kitabnya. Itu dia pengen memastikan bahwa apa yang ditulis itu benar. Ya, jangan sampai dia salah tulis, jangan sampai dia salah kutip, jangan sampai saat dia nulis dipengaruhi oleh hawa nafsu, syaitan dan sebagainya. Itu benar-benar luar biasa Imam Bukhari. Yang setiap kali mau nulis hadis, mandi, sholat sunnah 2 rakaat baru nulis. Para ulama dahulu tuh seperti itu, saking betul-betul niatnya tuh tulus, betul-betul niatnya tuh pengen bersih, suci. Nah, makanya kitabnya sampai sekarang pun dipakai sudah ribuan tahun, pakai kitab. Nah, sangat menghormatinya terhadap ilmu, seperti itu. Jadi banyak macam-macam mandi. Ini kita melakukan apa? Sebenarnya boleh-boleh aja kita melakukan perkara atau mandi yang di luar yang dijelaskan di sini. Boleh, silakan. Karena pada dasarnya mandi kan tujuannya adalah untuk membersihkan diri. Ya kan, kalau diri kita senantiasa merasa bersih, ya tentu kita tenang dalam melaksanakan ibadah. Kita merasa yakin bahwa ibadah kita itu dalam keadaan suci, baik suci dari najis maupun suci dari hadas. Tujuannya itu. Misalnya nih, setiap kali mau mau makan misalnya, atau mau belajar misalnya saya mau belajar nih supaya benar-benar yakin belajarnya itu mantap, ya mandi dulu lah, sholat sunnah dulu, misalnya kayak ngikutin Imam Bukhari gitu. Nah, boleh. Silakan. Kalau ini betul, ya, sering kita lihat ada mandi yang sifatnya tradisi ya, seperti kayak mandi siraman mau jadi pengantin. Ya. Itu kan tiba-tiba dia dulu terus disiramin sama orang tuanya. Itu juga maksud tadi. Itu tradisi ya. Tradisi itu adalah urf. Urf itu jadi salah satu hukum yang memang masih diperdebatkan oleh para ulama. Ada yang membolehkan, ada yang tidak membolehkan. Maksudnya membolehkan dalam arti gini. Ada yang mengatakan itu bagian uruf itu adalah bagian dari sunnah. Jadi boleh dapat pahala melakukannya, tapi ada juga yang enggak. Gitu. Uruf itu bukan. Yang pasti dalam melaksanakan hukum Islam, ya sumbernya yang sudah disepakati semua oleh para ulama itu dalam 4, yaitu Al-Quran, Sunnah, Ijma, dan Qiyas. Adapun yang lainnya termasuk uruf itu masih terdapat perbedaan pendapat. Ada yang mengatakan uruf itu adalah bagian dari sunnah, tapi ada juga yang tidak, dengan berbagai macam alasan dan pembahasannya lah. Karena contohnya melaksanakan tawaf. Tawaf itu uruf. Jadi orang zaman dulu sebelum Rasulullah bahkan lahir, orang-orang biasa setahun sekali tawaf keliling Ka'bah. Bedanya adalah dulu tawafnya telanjang. Telanjang tawaf tuh kelilingin Ka'bah telanjang. Itu kan luar biasa kan, mereka nggak tahu malu, makanya disebut jahiliyah ya begitu kelakuannya. Tawaf keliling ambil telanjang. Apa dia alasannya telanjang? Karena alasannya dia berserah diri semuanya menghadap kepada Tuhan, kepada Allah. Oh, menyebutnya Allah juga. Nah, dengan telanjang itu diharapkan tidak membuat sesuatu yang najis di dalam badannya. Gitu. Mungkin bajunya dulu hasil mencuri, hasil korupsi dan sebagainya, sehingga tergantung najis. Tapi kalau telanjang, ya gitu ya, memang betul ada masuk akalnya juga gitu kan? Nggak benar juga. Hah? Laki-laki perempuan. Ya, namanya juga zaman jahiliyah ya begitu. Nah, karena baju ihram, jadi betul. Jadi urufnya itu tetap dilaksanakan, tapi dimodifikasi. Ya kan? Tetap tawaf dilaksanakan, tapi ya tentu dengan menutup aurat, menggunakan ihram dan sebagainya gitu. Itu namanya uruf. Sebabnya kayak Sunan Kalijaga, ya caranya seperti itu. Jadi apa yang sudah terjadi di masyarakat dan sudah menjadi kebiasaan jangan dihilangkan, tapi diperbaiki, diislamisasi gitu. Masyarakat Indonesia kan dulu senang kumpul, kalau ada orang kematian kan, nah diislamisasi lah. Kumpul-kumpulnya kalau dulu cuma ngobrol-ngobrol doang, sekarang ditambahin dengan ayat baca yasinan, baca tahlil, itu sebenarnya bagian dari uruf. Sama dengan modifikasi tadi tradisi itu tawaf.
Tahu dulunya telanjang, tahu bawa-bawa patung segala macam. Nah, dimodifikasi. Tawafnya ada, tapi dimodifikasi sehingga menjadi lebih baik. Ya, uruf ini bagian dari para ulama masih berbeda pendapat, tapi karena itu tadi ada yang ya kalau misalnya urufnya boleh, kenapa enggak tetap aja telanjang ya? Enggak lah gitu loh. Jadi ada modifikasinya. Tidak bulat-bulat diambil urufnya gitu. Tetap harus uruf dalam kerangka yang Islami. Tapi memang kita kalau kita tahu mungkin memang kita telanjang pakai ihram aja, tidak boleh pakai dalam. Iya makanya. Kita tuh untuk telanjang. Kalau cuma hanya dikemas baru, Iya. tidak menggunakan pakai ihram. Kita tidak boleh pakai celana dalam itu. Iya. Boleh kan? Iya, nggak boleh. Makanya kita Nggak boleh dijahit. pas, iya tidak boleh dijahit. Pas kita di kot, ya, pakai juniper itu semua semua tuh. Dia pakai dalam kita hanya pakai Iya. ihram aja. Makanya gubal gabel lah. Ya. Gubal gabel kan. Hah? Baca. Nah, makanya Di Arafah juga. Saya kan ngomong. Baca. itu dia. Berarti kayak saya ini masih dalam satu tulisan yang kalau kita bilang itu Pak, kalau zaman dulu itu kan kalau orang awam ya, itu kan kalau siang itu khusus untuk laki-laki katanya saya belum tahu, dapat pernah saya baca. Terus kalau malam itu khusus untuk perempuan. Nah, sejak kapan diperbolehkannya laki perempuan sama-sama untuk tawaf? Sama-sama apa? Sama-sama tawaf. Oh. Kan kalau dulu siang sampai malam itu sampai saya baru pernah baca dari siang dari pagi sampai jam 10 malam itu khusus laki-laki yang tawaf. Tidak ada boleh perempuan tuh yang tawaf. Nah, tapi kalau dari jam 10 sampai jam 2 malam itu khusus untuk perempuan yang tawaf. Itu saya baca. Apakah itu benar, Pak? Saya malah nggak tahu tuh ya. Belum. Bapak tanya semenjak kapan? Semenjak rame ya. Ya karena kalau di Masjidil Haram kan, kalau di Masjidil Haram itu kan jamaahnya muter gitu, makanya sulit memisahkan. Beda dengan di Masjid Nabawi kan, masjid-masjid lain lah kayak di kita kan, jamaahnya kan satu arah. Jadi gampang cewek, perempuan di belakang, laki-laki di depan, misahinnya gampang. Nah kalau Masjidil Haram kan muter jamaahnya susah, softnya muter. Kayaknya dari situ juga para ulama tuh ya berbeda pendapat juga. Kalau di Masjidil Haram gimana? Susah memisahkan gitu. Karena ya alasannya itu, kalau misalnya sebuah hukum itu kan harus berlaku universal. Ya kan, masa di Masjidil Haram boleh nyampur, di masjid lain nggak boleh gitu. Itu kan, nah, itulah terjadi perbedaan pendapat akhirnya. Harusnya kalau misalnya di Masjidil Haram boleh nyampur, di masjid lain juga boleh nyampur dong. Ya kan, kayak di Anas misalnya mau jamaah cewek mau cowok mau dicampur, boleh nggak? Nah itu kan ada yang membolehkan karena melihat Masjidil Haram membolehkan. Kenapa di sini nggak boleh kan gitu? Cuman kan balik lagi kalau kita lihat dari sisi uruf, nah uruf nih balik lagi ke uruf. Positif negatifnya, kalau misalnya jamaah cewek sama cowok dicampur repot Pak. Yang sebelahnya cantik, yang belakang atau yang sebelah belakangnya baheno misalnya, itu loh makanya balik lagi. Uruf lagi gitu loh, wah ternyata mengganggu misalnya, ya sudah sebaiknya dipisah. Itu lurus dan rapat kan? Ya, apalagi gitu. Ya. Kalau di Masjidil Haram kan memang karena kesulitan memisahkan, berhubung ininya muter, ya sudah. Ada masa. Toh orang juga yang di Masjidil Haram tuh nggak ada yang pikiran kayak gitu. Orang pakai baju ihram tuh nggak ada pikiran, beda sama di masjid-masjid lain gitu kan. Coba di Anas kayak begitu kan, wah ramai itu, penuh terus ini masjid. Kalau ceweknya dicampur sama cowok, kusut gitu loh. Ya, ada cerita saya dengar di TV itu di dekat berapa kilometer dari Madinah itu ada daerah yang memang angker katanya. Dulu aja Nabi aja kalau ke sana itu pasti ditutup gitu, apa namanya, mukanya ditutup. Atau kalau orang mau lewat itu harus nangis. Karena daerah itu angker dulu bekas yang pernah dikutuk oleh Allah gitu daerah itu. Saya lupa namanya tuh. Nah sekarang malah oleh pemerintah Arab Saudi, orang aja ke sana nggak boleh.
Malah sekarang tuh dipakai kendaraan wisata, bikin jalan, bikin gedung apa segala macam oleh pemerintah Arab, pemerintah siapa yang sekarang muda itu. Bulan. Itu apa? Itu ada daerah apa namanya itu? Saya lupa tuh namanya. Daerah itu angker karena pernah daerah itu. Saya nggak tahu malah. Orangnya mati segala macam, kena petir, kena apa, gempa apa. Bukan mungkin. Hah? Mungkin. Bukan Pak, daerah angker memang nggak ada apa-apa, bukit-bukit aja gitu namanya. Jadi Nabi aja dulu aja waktu melewat ke sana tuh ditutup gitu, dipercepat jalannya. Terus orang kalau mau lewat situ ya kalau bisa nangis jadi biar merasa kita tuh berdosa, nggak mau seperti orang itu gitu. Karena orang itu ditutup semua. Ya malah sekarang malah dibikin tempat wisata kan mau dibangun. Pernah dengar daerah apa tuh namanya? Enggak, saya malah nggak tahu cerita itu, baru dengar cerita itu. Mestinya itu sebenarnya adat sih, nggak ada yang seperti itu. Saya yakin Nabi nggak bakalan kayak gitulah. Ya sama kayak di kita kalau misalnya mau lewat Cipali, kan ada daerah tertentu tuh mesti permisi kan gitu. Itu sebenarnya adatnya orang kita. Yang ternyata orang Arab juga baru tahu juga saya itu. Dulu ya begitu juga, itu adat orang dulu kan gitu. Mesti permisi gitu, mesti pulau nuwun kata orang Jawa. Ya itu adat. Nah, yang lempar duit itu kan di Cipali kan gitu tuh, ada daerah gitu. Ya, sebenarnya sama. Itu adalah kepercayaan yang sebetulnya kepercayaan yang nggak bagus lah, nggak baik gitu loh, kepercayaan seperti itu. Karena saya yakin ya, Rasulullah tidak akan membiarkan kalau misalnya memang hal seperti itu terjadi, nggak seperti itu. Karena di zaman Umar bin Khattab aja kan ada kepercayaan Sungai Nil, itu orang harus mengorbankan wanita ya, yang masih perawan, ceburin ke Sungai Nil Pak setiap tahun. Supaya apa? Supaya Sungai Nil airnya tetap mengalir sawah-sawah dia kan di Mesir. Itu kepercayaan dan itu dia diberangus sama Umar bin Khattab. Dipecahin semua. Di TV jadi baru seminggu lah ya. Iya, saya pernah juga baca. Nah, saya pernah lihat di daerah aja kemarin lagi bikin jalan bagus gitu. Jalan bukit kita itu berbukit-bukit gitu. Batu-batu parah gitu. Lewat 10 ya. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kalau ada yang salah ya. Sebenarnya sekarang ini kan semua dasarnya kalau kita hadis itu ya, itu kan Bukhari. Sementara Bukhari itu kan istilahnya dicetak. Cetakan zaman dulu dengan zaman sekarang beda. Dan apalagi sekarang banyak sekali gitu ya orang yang memanfaatkan bahwa sumber rujukan adalah Bukhari gitu kan, maka ya seperti Bukhari gitu kan, padahal itu bukan Bukhari yang dulu gitu, yang aslinya. Nah itu bedanya gimana tuh? Kita bisa kita benar nih megang kitab Bukhari yang benar nih gitu, bukan Bukhari yang sudah banyak itu. Biasanya cetakannya kalau misalnya yang masih asli itu cetakannya yang cetakan Mesir Pak. Jadi kitab-kitab yang cetakan Mesir itu cetakan yang asli, tidak berubah karena sudah terjemah Indonesia ya. Ada yang terjemah Indonesia, ada yang belum. Tapi lihat aja pencetaknya, kalau cetakannya Mesir biasanya tuh lebih ori lah. Tapi kalau cetakannya dari Arab Saudi, ya mohon maaf gitu, kadang-kadang sudah ada yang diubah, disesuaikan dengan pemahaman mereka. Tidak lagi cetakan yang asli, tidak lagi isinya itu asli. Tapi walaupun begitu mungkin perubahannya juga nggak masif. Paling hanya berapa persen diubah, memang yang kurang cocok bagi mereka. Misalnya bab ziarah kubur itu kadang ada yang di skip, ada yang dilewat sama mereka karena mereka nggak, di ziarah kubur itu haram bagi mereka gitu. Seperti itu. Jadi sebaiknya kalau misalnya ini cari yang cetakan Mesir, jangan cetakan dari Arab Saudi. Kalau mau lebih yakin ya, atau dua-duanya sebaiknya dibeli, nggak ada masalah juga untuk studi komparasi. Oh ternyata ini agak beda, urutannya pun beda. Gitu. Saya pernah membandingkan juga loh, kok nggak ada di sini ya, gitu. Nggak ada nih, nggak ada. Iya, gitu. Ya gitulah. Atau misalnya ada hadisnya sama-sama tapi kalimatnya beda. Bisa juga begitu. Kalimatnya ada yang beda kan.
Oke, mungkin itu aja. Terima kasih atas kehadirannya. Kalau misalnya saya ada yang salah atau atas selain diri saya sendiri, semua yang baik itu datang dari Allah Subhanahu wa taala. Mari kita tutup majelis ini dengan doa penutup kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.